Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto sudah hampir mendekati waktu perilisan pemain dan juga jersey gitu ya di tanggal 25 hari Selasa mendatang. Jadi ya hitung mundurnya H-3 lah kurang lebih. Nah, ini juga memang banyak yang sudah mengeluarkan foto-foto jersey terbaru Persib Bandung. Katanya ada yang bocor, ada yang dipakai Ramon, dan ada beberapa corak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita cuma bisa mengkonfirmasi bahwa untuk coraknya betul gitu, karena itu pun sudah di spill sedikit ya oleh Persib Bandung, betul. Tapi kalau secara keseluruhan untuk tampilannya ya ini masih belum bisa dikonfirmasi teman-teman, walaupun gitu ya sudah ada sesi pemotretan ini itu segala macam. Jadi biar menjaga keintiman ya gitu ya, atau setidaknya biar kalau untuk saya pribadi mah ya biar lebih kejutan aja lah di hari H gitu ya taunya. Jadi kita nggak bisa bilang dulu itu benar atau tidak masalah jersey desainnya bagaimana, tapi kalau coraknya sedikit sudah memang ya betul gitu ya. Ada yang home-nya, away-nya, lalu juga ada yang garis-garis gitu ya, yang jersey ketiganya atau jersey alternatifnya itu benar. Namun yang jelas untuk desain secara keseluruhan yang nampak seluruh badan gitu itu masih belum bisa dikonfirmasi teman-teman. Itu mah mangga sajalah buat teman-teman yang percaya gitu, ada yang men-share percaya mangga gitu. Tapi kalau untuk kami ya biar ada efek menyenangkannya lah, biar di hari H-nya saja kita tahunya gitu ya teman-teman. Baik, itu mas sekedar intermezzo sedikit karena sekarang lagi booming banget, lagi banyak yang nanya, Kang bener nggak ini jersey untuk Persib musim depan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sudah bisa di PO atau pre-order atau bisa dipesan duluan, nanti tanggal 25 itu sudah bisa mendapatkan langsung jersey-nya. Nggak kayak musim yang sebelumnya katanya harus nunggu hampir 2 minggu 3 mingguan gitu ya. Kalau sekarang nggak begitu rilis, nanti di tanggal 25 teman-teman sudah bisa mendapatkan satu buah jersey eksklusif untuk player issue yang kalau dengan membayar harga 1.200.000 kurang lebih gitu ya, itu mendapatkan ya jersey saja tanpa nama, namun dapat juga tiket masuk eksklusif katanya gitu ya, untuk melihat atau menyaksikan langsung perilisan pemain dan juga jersey baru. Nah, kalau yang dengan harga 1,6 juta teman-teman dapat jersey dan ada nama Peralta-nya di belakang, ya ada tanda tangannya juga katanya gitu ya teman-teman. Itu mah telangkung mangga wae anu tiasa hadir tiasa dongkap mangga gitu ya, dipersilahkan. Nah, ini juga buat teman-teman yang tidak berkesempatan hadir, yang jauh di luar kota atau dengan alasan yang lain ya tanda naon gitu ya, karena Persib juga menyediakan satu layanan streaming katanya di YouTube Persib TV, atau di GTV juga disiarkan mulai pukul 4 sore teman-teman, jangan lupa gitu ya, jam 4 sore di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Nah, ini yang menarik adalah di sisa-sisa hari terakhir sebelum perilisan pemain dan juga perilisan jersey, apakah ada seseorang yang memang ditunggu, atau ya setidaknya Persib Bandung sudah merasa cukup dengan skuad yang ada. Nah, ini masih menjadi tanda tanya yang
sepertinya akan segera kita lihat jawabannya teman-teman, coming soon gitu ya. Coming soon ini kemungkinan biasa kalau pola dari Persib Bandung itu biasanya ada ya loan dulu atau ada hatur nuhun kalau memang masih ada hatur nuhun, kalau enggak ya paling peminjaman lalu ada juga Wilujeng Sumping gitu ya. Nah, apakah mulai nanti sore akan ada pemain yang dipinjamkan dulu gitu ya polanya, di loan Wilujeng Sumping atau bagaimana lah nanti polanya kita lihat lagi teman-teman, karena ya sepertinya harus sesegera mungkin gitu ya diumumin H-3 ini akan ada sedikit guncangan kekagetan buat teman-teman bobotoh nantinya. Baik, ini juga yang mana kan di hari weekend ini atau hari Sabtu ini banyak teman-teman yang mungkin meluangkan waktu untuk istirahat. Kita coba bahas hal-hal yang simpel gitu ya, yang mana sesuai janji kita ada beberapa pertanyaan dan juga salam sapa yang sudah beberapa hari tidak terbaca. Ini udah numpuk di tim redaksi katanya. Jadi kita ambil yang paling lama dulu baru ke paling baru gitu ya. Jadi biar tidak sisirikan nantinya. Insya Allah teman-teman. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Kang Roni, gimana kabarnya Ramon? Berapa persen keluar kemana ini? Kalau untuk keluar kita masih belum bisa mengkonfirmasi ya, mudah-mudahan itu mah diserahkan ke tim pelatih saja dan manajemen gitu ya. Kita mah sebagai bobotoh doakan yang terbaik saja. Kalaupun mengenai keluar atau tidaknya kan masih ada beberapa alternatif gitu ya. Coach Igor pun sudah mengatakan kalaupun memang tidak kemana-mana, katakanlah masih tetap menjadi pemain Persib Bandung, ya bisa jadi alternatifnya didaftarkan di Liga tapi tidak didaftarkan di Asia, atau terbalik gitu ya, tidak didaftarkan di Liga atau didaftarkan khusus bermain di Asia, ya ada Shopee Cup ataupun ada ACL 2 gitu ya. Nah ini ya tergantung pelatih masih mencari ramuan yang pas untuk Ramon atau untuk beberapa pemain lainnya gitu ya teman-teman. Jadi masih belum bisa dikonfirmasi apakah memang Ramon Tankyu ini akan dipertahankan, akan tidak didaftarkan, atau akan dipinjamkan atau dijual gitu ya. Ini masih menjadi misteri dari tim pelatih Persib Bandung saat ini. Baik, selanjutnya Kang, kalau yang daftar nobar gitu khusus UMKM atau kafe-kafe tertentu atau gimana? Kalau warung-warung kecil yang ngadain nobar pakai TV-TV gitu gimana? Terus yang nobar di komplek-komplek gimana? Nuhun. Wah, ini ya intinya begitu. Sebetulnya masih ada yang ditanyain takut digerebek atau gimana gitu ya. Tiba-tiba didatengin suruh bayar katanya. Enggak, teman-teman, gini. Jadi musim depan itu Persib Bandung, manajemen Persib Bandung mulai mengembangkan bisnis baru gitu ya, karena ya sekali lagi kita bahas di video kapan ya, tadi malam kalau nggak salah, musim depan akan banyak bisnis yang mulai dilancarkan oleh Persib Bandung biar untuk ya setidaknya tuh menuju IPO ini harus banyak mendapatkan finansial dari berbagai aspek gitu ya teman-teman. Makanya tong rewas, tong kaget kalau memang apa-apa nanti mah dibisniskan, karena ya itu salah satu pendapatan klub juga gitu ya teman-teman. Jadi jangan anti bisnis kalau sekarang mah, ya sekarang udah dikasih investasi besar di pemain gerbong eksekutif semua, ya kita juga berkontribusi minimal mah. Kalau memang ada yang berbayar, kalau kitanya lagi ada ya mangga, kalau nggak ada mah tong komen yang negatif gitu ya teman-teman. Jadi itu aja pesan dari kita mah. Nah kalau untuk yang nobar ini ada balat nobar. Jadi manajemen Persib Bandung mengadakan satu terobosan baru biar untuk siapa aja, jadi tidak dikhususkan gitu ya buat yang nobar di komplek. Misalkan sekali nobar bisa ngundang 20-30 orang, bahkan ya mungkin 50 orang, baik itu di rumah atau di pos satpam atau di jalanan perumahan atau di kafe, di apalagi itu di warung-warung kecil katanya gitu ya, mau pakai TV, mau pakai layar besar, mau pakai infocus segala macam, bisa teman-teman dengan membayar 15 juta rupiah itu sudah mendapatkan lisensi nanti dari Persib Bandung. Mau digerebek
ku MTech Group gitu ya, karena sudah ada lisensinya juga. Lalu juga akan mendapatkan tiket pertandingan kandang Persib Bandung katanya nanti diundi. Lalu juga akan mendapatkan satu jersey jersey Persib gitu ya, yang nanti juga ya ada tanda tangan pemainnya juga. Lalu bisa berkesempatan didatengin oleh pemain Persib juga jika memang pas lagi nobar ada pemain yang nggak ikut mungkin pada saat away ya, nanti bisa datang ke acara nobar teman-teman gitu ya. Dan terakhir dengan membayar 15 juta ini, warung, toko, kafe, restoran, komplek teman-teman gitu ya, itu bisa dipromosiin oleh Persib Bandung gitu ya di media sosialnya, bahwa hari ini ada loh nobar di ini. Nah, nanti ya teman-teman bisa menjadi pusat perhatian juga gitu ya. Kalau yang memang bobotoh kebetulan, wah ini mah deket di rumah saya atau deket dari tempat saya, bisa ikut nobar di sana gitu ya teman-teman. Jadi ya ya lumayan lah menambah satu pemasukan baru dari nobar saja gitu ya teman-teman. Nah, kalaupun nggak bayar ya nggak apa-apa gitu ya, mual digerebek teman-teman, kecuali yang memang dikomersilkan secara besar tapi tidak laporan ke MTech. Nah, ini juga menjadi masalah, tapi kalau sekarang sudah membeli lisensi dari Persib Bandung, aman teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, siapa yang jadi penanggung jawab di manajemen Persib soal lapangan dan yang urus pemutusan kontrak hingga kena ban FIFA 2 kali? Bentar, siapa yang jadi ini mah ya ada beberapa bagian tertentu gitu ya. Jadi intinya mah kita tidak menyalahkan person to person gitu ya, tidak menyalahkan satu pihak saja ya. Ini kan sudah menjadi tanggung jawab pemimpinnya, sudah menjadi tanggung jawab kalau kita mah kan punya leadernya gitu ya, punya atasannya punya atasan ya. Minimal ini mah mentok kayak ya siapanya gitu ya yang bertanggung jawab, katakanlah Kang Adit yang bertanggung jawab, ya sudah gitu ya, kita mengkritisi itu ya satu manajemennya aja, tidak orang per orang, tidak divisi per divisi gitu ya. Kalau memang siapa yang ngurusin ini, siapa yang itu ya, intinya mah secara globalnya saja ya, mudah-mudahan lebih diperbaiki lagi gitu ya musim depannya. Jadi pemilihan vendor ya lebih baik secara terbuka, diketahui oleh bobotoh juga itu lebih baik. Yang sebelum-sebelumnya juga kan diketahui bobotoh gitu ya, oh ini vendornya Lestarindo, oh ini. Nah sekarang kan nggak jelas gitu ya saha. Nah inilah yang menjadi perdebatan dan memang hasilnya pun ya cukup mengecewakan gitu ya. Jadi ya wajar kalau ada yang mengkritisi, ada yang keangkat gitu ya beritanya, karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi selanjutnya, Kang, apakah main di SJH sudah aman buat Persib? Insya Allah sudah aman gitu ya. Kalau perizinan mah apalagi kan sudah fix untuk kualifikasi ACL 2 kita ke Sijalak Harupat dulu, dan memang tanpa penonton gitu ya. Yang pertama kemungkinan dikasih izin oleh pihak keamanan itu tanpa penonton, dan juga ya SJH aja juga di saat akhir bulan Agustus ini kan belum ada yang menggunakan gitu ya. Jadi ya masih aman untuk Persib Bandung ya. Tetap Persib memang nyewa gitu ya. Lalu juga yang Kang yang mau daftar nobar bareng Persib itu gimana caranya? Apakah biaya 15 juta itu untuk setahun atau sekali nobar aja bayarnya? Untuk satu musim, 1 tahun gitu ya, atau 1 musim lah. Jadi buat teman-teman yang ingin mengadakan nobar terus mendapat lisensi atau 5 keuntungan tadi ya, teman-teman daftar. Nanti daftarnya coba di sini ya, tim redaksi punten pisan ini nanti dieditin di sini biar tidak salah, atau teman-teman banyak yang belum tahu kayaknya, bisa daftar di sini bayar 15 juta. Nah nanti ya dapat lisensi 1 musim, pokoknya mah dari awal sampai akhir liga bisa mendapatkan lisensinya gitu ya teman-teman. Jadi bukan 1 kali pertandingan bayar 15 juta enggak, tapi 1 tahun atau 1 musim ya bisa mendapatkan lisensinya teman-teman gitu ya. Nah di sini nanti untuk daftarnya, mangga itu mah telangkung. Baik teman-teman, ini juga ada beberapa yang ingin disapa. Nah ini udah muncul, punten sebentar.
Oke, nah ini baik, kita bacakan. Ada yang pertama, udah lama nih ada Kang Ujang Nandi di Curug Cinulang. Wah, ini Kang Ujang Nandi di Curug Cinulang. Ada juga Kang Hendi di Pamulihan Kuningan. Ada juga Kang Andra Satria di Kirai Warung Lobak. Ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis. Ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Wah, udah lama nih nggak ketemu Kang Nanang. Lalu juga Kang Adul Viking Ciawi Tasik. Ada juga Kang Nanang di Boboko BPC KBB. Ada juga Kang Andi di Cilampeni Katapang. Ada Kang Uje di Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah. Ada juga Kang Jainal di Jatiwangi Majalengka. Ada juga Kang Adi Soka di Cirebon. Ada juga Kang Alan di Garut Utara. Ada juga Kang Kang Aep di Sukabumi. Ada Kang Edo di Kabupaten ND Flores NTT. Wah, kita juga turut berduka cita gitu ya untuk di NTT untuk gempa buminya. Jadi ya mudah-mudahan Kang Edo di sini baik-baik saja ya. Lalu juga ada Kang Ujang di Korea Selatan. Ada juga Kang Asep, Pak Asep, ini Pak Asep Mustafa Boboko Kutau Manggu Majalengka. Lalu juga ada Kang Wajang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan. Ada juga Ibu Sepuh di Cianjur. Ada juga Kang Irwan Ratulangi di Bojong Padamulya Cihaur Beti Ciamis. Ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Ada juga Kang Aceng di Depok. Ada Kang Lili di Sukabumi. Ada siapa lagi? Bentar. Ada, bayar masih ada. Ada juga Bobotoh di KBB Kabupaten Bandung Barat Cisarua Lembang. Ada juga Sumber Jaya di Majalengka. Ada Abah Ken Boboko Jati Handap. Ada Kang Dede Suherman. Ada juga Bobotoh di Citeureup Bogor. Ada Bobotoh di Cirebon Palimanan. Ada Kang Ade di Lebak Banten. Ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek. Ada Putra Sogar. Ada juga Bobotoh di Losari Cirebon. Ada juga Kang Imam di Magelang. Ada Bobotoh di Mulyasari Cianjur. Ada Bobotoh di Surabaya. Ada Kang Ateng juga di Garut. Ada Kang Wahyu Jomin Timur di Kota Baru Karawang. Baik, itu mungkin sementara yang bisa saya bacakan teman-teman. Ya, sebagian lagi kita cicil di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Baik, mangga yang masih punya pertanyaan, insya Allah yang bisa kita jawab, kita bantu jawab di sini ya. Sampai ketemu lagi mungkin di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.